Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan kami, saya Widya Iswara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini saya akan menemani teman-teman untuk membuat model spasial arahan jalan strategis di kawasan hutan. Kalau kita memperhatikan Peraturan Menteri LHK nomor 23 tahun 2019, khususnya pasal 5, jalan strategis di kawasan hutan ini akan disusun dan kemudian diajukan kepada Menteri LHK. Siapa yang menyusun? Yang menyusun adalah Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup dan strategis. Kajian lingkungan hidup strategis. Nah, penanggung jawabnya adalah Kementerian PUPR, diusulkan kepada Kementerian LHK. Apa saja yang termuat di dalam usulan itu? Yang termuat dalam usulan itu adalah rencana jalan strategis apa, dan kemudian letaknya di mana, dan luas kawasan hutan yang diajukan berapa. Nah, ketika sudah menerima ajuan tersebut, Kementerian LHK kemudian melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya ketika itu di kawasan konservasi, atau kalau di luar itu nanti melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, melakukan penelaahan teknis. Nah, di mana Kementerian LHK ini membentuk tim yang beranggotakan dari unsur LHK sendiri, kemudian dari PUPR, dari pengelola kawasan yang di lapangan, dan kemudian pemerintah daerah. Nah, di dalam telaahan teknis itu akan menghasilkan alternatif rencana jalan strategis mana saja yang kemudian dibolehkan atau direkomendasikan oleh tim itu sesuai dengan syarat-syarat tertentu, ya. Kemudian prinsip-prinsip teknis konstruksi jalan apa yang kemudian harus dilakukan pada saat pembuatan rencana jalan strategis itu. Nah, dari mana ketentuannya? Ketentuannya di dalam P23 itu adalah dilewati rencana jalan strategis itu sendiri. Kemudian yang jelas adalah bukan zona inti atau zona lindung di hutan konservasi, atau bukan zona inti atau blok inti pada kawasan hutan lindung. Dan kemudian meminimalisir dampak terhadap suatu situs budaya, dan yang lain adalah menghindari pemindahan masyarakat adat, dan kemudian meminimalisir gangguan terhadap satwa. Itu yang ketentuannya yang harus ada. Nah, oke. Karena ketentuan-ketentuan itu, maka setelah dapat alternatif adalah keluar dan kemudian baru pada proses berikutnya atau konsep untuk trase jalan strategis yang ada di kawasan hutan. Nah, ketentuan-ketentuan dari pasal 5 khususnya ayat 9 di P23 2019 itu adalah dilewati oleh rencana jalan strategis itu sendiri. Yang kedua, bukan zona inti atau blok lindung di hutan konservasi, bukan blok inti di hutan lindung, kemudian meminimalisir dampak buruk pada situs budaya, menghindari pemindahan masyarakat adat, dan meminimalisir gangguan terhadap satwa. Nah, dalam analisis spasial nanti, data apa saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan yang jelas adalah data spasialnya. Ketika ketentuannya dilewati rencana jalan strategis, maka data spasial yang dibutuhkan adalah rencana jalan strategisnya itu di mana. Maka di dalam usulan tadi adalah memuat itu, gitu ya, memuat rencana jalan itu. Letaknya di mana, luasnya berapa. Kemudian yang kedua, bukan zona inti lindung, bukan blok lindung di hutan lindung, minimalisir dampak buruk pada situs budaya dan masyarakat adat. Ini sudah dipastikan berada didapat dari data spasial zonasi. Kalau itu suatu hutan konservasi atau hutan lindung sudah pasti ada zonasinya. Maka di dalam kalau dalam Taman Nasional ada zona inti, rimba, pemanfaatan, dan lainnya itu. Lainnya itu termasuk misalnya yang
yang zona tradisional, budaya, dan sebagainya itu. Itu ketentuan zonasi pada P76 tahun 2015. Kemudian yang ketiga adalah meminimalisir gangguan terhadap satwa. Nah, tentu yang dibutuhkan adalah data spasial sebaran satwa atau lintasan satwa itu sendiri. Kalau dalam P23 disebutkan misalnya adalah orangutan, gajah, harimau, badak, komodo. Meskipun nanti di taman nasional tertentu pasti tentu core satwa yang ada di situ apa saja. Nah, ketika pemodelan nanti akan menggunakan parameter, bobot, kriteria, indikator, dan kemudian scoring nantinya. Nah, kalau parameternya adalah rencana jalan strategis, nanti kemudian di blok zona itu zonasi, kemudian jalur satwa. Nah, di sini ini adalah pertimbangan, dan ini tentu menggunakan expert judgment dan orang yang berhubungan dengan kepentingan ini, mana yang lebih tinggi itu menjadi itu acuannya harus ditanyakan kepada ahlinya yang di situ. Misalnya di sini saya tentukan bobot rencana jalan strategi itu sama kuat bobotnya dengan zonasi DTN yang harus dilindungi. Nah, kemudian satwa diturunkan jadi 30, jadi total 100% bobot itu. Nah, nanti di dalam itu ada kriteria dalam jalur, dekat jalur, jauh dari jalur, dilarang, dan seterusnya. Dan kemudian yang perlu ada kuantifikasi di dalam nanti di software aplikasi adalah indikatornya. Di dalam jalur misalnya berapa sih kalau misalnya dalam jalan itu lebar jalannya, kemudian lebih dari itu berapa meter dari pinggirnya, dan seterusnya. Ini ditentukan misalnya 15 meter dari tepi jalur, dan 15 meter terus lebih dari 15 meter itu dikasih skor 3, 2, 1. Misalnya di zona inti itu rimba, pemanfaatan, dan yang lainnya dimasukkan zona lainnya, dikasih skor 4, 3, 2, 1. Nah, kalau satwa di dalam jalurnya tergantung satwanya. Kalau satwa komodo, satwa owa Jawa, itu jalurnya berapa sih lebarnya, itu yang paling tahu adalah yang ahli tentang satwa. Nah, maka dikasih skor 3, 2, 1 dalam jalur dan makin menjauh dari tengah jalur. Nah, kalau di total skor itu tinggal dikalikan 35 dikali 3, 105 maksimal, minimal 35. Yang zonasi kalikan 4, bobot 35 dikalikan skor 4 menjadi 140 maksimal, minimal 70. Yang satwa 30, bobotnya dikalikan skor 3 dan minimal 1, 90 dan 30. Ini jumlah maksimal skor. Nah, formula matematiknya nanti adalah alternatif jalan strategis adalah fungsi dari rencana jalan strategis, karena itu permohonan dikurangi dengan total dari bobot skor zonasi dikurangi dengan total bobot skor dari satwa tadi. Ya, keterangannya itu. Nah, kalau misalnya rumusnya adalah fungsi dari 35 kali RCS dikurangi 35 kali zonasi dikurangi 30 kali bobot dan skor satwa. Sehingga alternatifnya itu, dan kemudian nilai maksimum dari semua total skor itu adalah 40, karena kalau misalnya permohonan dari RCS itu 105 dikurangi maksimal dari zonasi 35 dikurangi maksimal dari satwa itu 30, jadi plus 40. Kalau nilai minimal adalah 35 dikurangi 140 dikurangi 90 min 195. Di sini ada selang kelas, selangnya ada 235. Maka kalau kita dibagi rekomendasi menjadi 4 kelas, harus 235 dibagi 4. Jadi lebar kelas 58,75 atau dibulatkan menjadi 60. Sehingga kelas keputusannya seperti apa? Kalau total skor dan bobotnya ini adalah plus 40 sampai minus 20, itu 60 selangnya. Jadi sangat direkomendasikan. Kurang dari 20 sampai dengan atau sama dengan minus 80 direkomendasikan. Dan seterusnya sampai yang terakhir adalah tidak direkomendasikan. Nah,
Kalau overlay berikutnya begitu. Jadi rencana jalan strategis nanti kemudian dipakai operasi spasial buffering. Dari buffering itu lebar jalannya berapa, kemudian dari tepi jalan itu berapa level kedua. Kalau misalnya di sini jadi angka 15 meter dan seterusnya di atas 15 meter itu nanti kemudian dikasih skor. Setelah skor kemudian dikalikan dengan bobotnya 35 tadi. Begitu juga zonasi. Zona inti 4, zona rimba 3, pemanfaatan 2, zona lainnya 1. Itu skornya. Kemudian dikalikan bobotnya 35. Yang satwa demikian juga dikasih buffer tergantung satwanya. Kalau satwanya nanti di lintasan itu berapa? Ada yang mungkin 5 meter, mungkin 3 meter. Nah, dari pinggir lintasan itu berapa? Mungkin ditambah 15 meter. Dan lewat itu berapa? Itu kemudian skor dan dikalikan bobot. Nah, ketika data spasial ini nanti di-overlaykan dan di total skor. Nah, total skor kemudian dikelas-kelaskan sesuai dengan kelas tadi, 4 rekomendasi tadi. Itulah akhirnya menjadi alternatif jalan strategis yang direkomendasikan. Nah, kalau ini contoh yang di P23 di lembaran 2 misalnya, untuk tipe A, jalan itu yang permanen, ruang milik jalannya maksimal adalah 30 meter. Maka nanti buffering kanan kiri 15 meter. Itu di jalur utamanya. Misalnya begitu. Sehingga nanti kalau sudah dikerjakan, hasil model itu contohnya seperti ini. Yang warna hijau tua itu sangat direkomendasikan, hijau muda direkomendasikan, yang kuning itu kurang direkomendasikan, kemudian yang merah itu tidak direkomendasikan. Kemudian seperti apa membacanya? Nah, itu nanti yang direkomendasikan tentu arahnya harusnya ke sana. Tapi kalau yang kuning kurang direkomendasikan, tentu kenapa itu? Karena ada di lintasan satwa-satwa itu. Nah, mitigasinya seperti apa? Itu nanti secara teknis dikerjakan. Nah, bagaimana memodelkan ini? Oke, mari teman-teman nanti kita bekerja dengan software aplikasi. Ya, ada 3 data tadi. Data rencana jalan strategisnya di mana, kemudian zonasi di suatu taman nasional ini misalnya, kemudian data tentang lintasan satwa. Di dalam praktek nanti saya sudah sediakan ketiga data itu, satwanya saya sediakan menjadi 2 jenis satwa, nanti karakternya berbeda. Gitu. Mari selanjutnya nanti kita coba ke aplikasi. Kita lanjutkan nanti. Oke.